Haleluya, saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Haleluya.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Melalui hamba-Mu Tuhan, setiap telinga yang mendengar akan dipenuhi Bapa Yesus dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang doakan Bapa, di pujian dan penyembahan kami Bapa, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Shalom. Selamat malam. Saya ucapkan kepada semua jamaat yang mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sekali lagi kita boleh bertemu lewat siaran kita pada malam ini. Jadi sebelum kita menaikkan beberapa perkara doa kita bersama pada malam ini, saya membawa kita merenung dari firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang terakhir, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya baca ulang ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pada malam ini di sini kita telah mendengar dari Tuhan Yesus sendiri
di mana di dalam ayat yang ke-10b dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu pengakuan Tuhan Yesus kepada mereka yang mendengarkan dia pada masa itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, di dalam teks pembacaan kita di sini Tuhan Yesus menggambarkan ataupun melukiskan dirinya sebagai gembala domba yang baik. Dia adalah gembala yang baik, dan para pengikut Yesus ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus digambarkan sebagai domba-domba. Nah, mengapa Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga di situ memberitahu kepada kita, karena gembala yang baik itu dia mengenal domba-dombanya dan memanggil mereka menurut nama mereka masing-masing. Gembala yang baik itu mengetahui, mengenal dengan jelas nama domba-dombanya. Bahkan di dalam ayat yang ketiga juga memberitahu kepada kita bahwa domba-dombanya mengenal suara gembala mereka. Ini oleh karena Tuhan Yesus ataupun si gembala yang baik itu sangat prihatin. Dia sangat dekat dengan domba-dombanya, sehingga dia mengenal nama-nama mereka masing-masing, dan domba-domba mengenal suaranya. Jadi apa yang kita boleh ambil di sini untuk pengajaran kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan mengenal siapa pribadi kita, dan kita juga tahu bahwa suara Tuhan yang kita dengar itu adalah dari Tuhan. Maksudnya adalah firman Tuhan. Itu makanya untuk mendengar suara Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita sentiasa membaca firman. Saya ingat di dalam kitab Yosua pasal 1 di situ, Tuhan berbicara kepada Yosua untuk dia berhasil untuk dia dapat memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan adalah dia harus membaca firman. Dia harus melangkah menurut firman. Itu makanya firman Tuhan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak boleh lalai di dalam membaca firman Tuhan.
Begitu juga kita juga tidak boleh lalai untuk berdoa kepada Tuhan. Bila kita berdoa, Tuhan mendengar suara kita. Seperti Yesus gembala yang baik, dia digambarkan gembala yang baik. Gembala yang baik itu mendengar suara domba-domba. Jadi bila kita berdoa, Tuhan mendengar suara kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada dua hal, yaitu untuk kita terus untuk kita terus dalam kita ikut Tuhan, Tuhan menyertai kita adalah untuk kita mendengar suara Tuhan adalah kita membaca firman Tuhan. Seperti yang saya katakan kepada pelajar-pelajar di Wife House tadi pagi, saya ada kesempatan bersama Pastor Roland di Wife House. Jadi saya kata dengan mereka, sebagai orang percaya, apatah lagi sebagai hamba Tuhan, setiap hari kita harus membaca firman. Kurang-kurang kita baca satu pasal satu hari. Lepas itu kita ambil masa untuk berdoa. Jadi itulah caranya kita mendengar suara Tuhan, dan itulah caranya Tuhan mendengar suara kita. Jadi ada timbal balik dia. Jadi ini sedikit daripada firman Tuhan. Jadi sampai di sini firman Tuhan yang kita renung pada malam ini, namun pun tidak panjang. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sangat penting kita membaca firman setiap hari. Bila kita bangun tidur, kita baca firman, kita berdoa. Jadi kita masuk dalam perkara doa kita. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan pada malam ini, oleh kerana kebaikan Tuhan telah mendengar doa kita bersama, di mana semalam kita dipahamkan bahawa dua dari jemaat kita, mereka sama-sama menjalani pembedahan, iaitu pembedahan pendek. Jadi kita bersyukur oleh kerana pembedahan tersebut berjalan dengan berhasil. Kita percaya Tuhanlah yang menyertai pembedahan tersebut, dan kita terus doa agar mereka terus menerima kesembuhan yang total daripada Tuhan. Yang kedua, kita terus doa untuk setiap kegiatan yang di gereja kita, di BM Community. Doa untuk kami yang bekerja setiap hari Senin sampai Jumat di gereja, saya dan admin Yulan, juga Cikgu Kevin dan Cikgu Alusiana yang mengajar di kelas tadika. Pada petang harinya Cikgu Allen dan Cikgu Bungai yang mengajar di kelas tuition. Jadi kita doa agar Tuhan beri hikmat, agar Tuhan beri kekuatan, agar setiap program yang berjalan di gereja ini berjalan dipimpin dan ditolong oleh Tuhan.
Kita juga doa untuk program kita seperti malam Kamis adalah malam doa, malam Sabtu adalah kelompok sel yang dipimpin oleh saudara kita Pastor Melai, dan ibadah Ahad itu ibadah raya kita yang bermula jam 9 pagi. Kita doa setiap yang mengambil bagian, baik para penyambut tetamu yang menyediakan kursi dan pelayanan tim pujian penyembahan yang melayani firman. Kita doa agar Tuhan urapi dan pakai kita menjadi alat Tuhan. Kita percaya jamaat-jamaat yang menghadiri setiap ibadah mereka diberkati oleh Tuhan. Kita juga terus doa untuk negara kita. Kita ingat bahwa pilihan raya akan diadakan dalam waktu-waktu yang terdekat di Sabah. Tunggu beberapa hari lagi akan diadakan pilihan raya di Sarawak. Mungkin tahun depan akan berlangsung. Kita doa agar Tuhan campur tangan. Kita orang-orang percaya di negara negeri ini. Kita percaya pemimpin yang memimpin kita, mereka adalah orang yang dipilih Tuhan. Jadi kita percaya mereka boleh memimpin negara dan negeri ini dengan baik oleh karena Tuhan yang memberi hikmat bagi mereka. Dan kita doa agar Tuhan pilih orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita juga doa untuk permohonan kita kepada Jabatan dan Sabe untuk lot tanah 79 ini. Seperti yang kita maklum, kita telah meminta kepada pihak Winipo untuk menolong kita agar tanah ini diberi kepada Tuhan, tempat memuji, menyembah Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan tempat ini untuk kita. Jadi kita sekali lagi juga doa untuk orang-orang sakit. Kita ingatkan orang-orang sakit di mana mereka berada. Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada petang ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah mendengar doa kami, di mana doa dari jemaat dari gereja ini yang menjalani pembedahan pendek semalam telah melewati pembedahan dengan baik. Para doktor melakukan pembedahan dengan jayanya. Oleh itu kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau adalah doktor di atas segala doktor yang memungkinkan mereka boleh melaksanakan pembedahan dengan selamat dan baik. Dan kami terus doa agar kedua mereka yang menjalani pembedahan ini disembuhkan, luka-luka pembedahan ini disembuhkan dengan secara total oleh bilur-bilur yang ditumpahkan di atas kayu salib. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami terus doa untuk setiap kegiatan yang ada di BM Community, baik pekerjaan kami
di pejabat mulai hari Senin hingga Kamis. Saya Edwin Julan, juga Cikgu Kerin, Cikgu Alusiana yang sebagai guru tadika agak baik, Cikgu Alan dan Cikgu Bungai yang memberi tuition di sebelah petang. Kami serah, kami angkatkan setiap pribadi kami kepada Tuhan. Kami berdoa agar Engkau Tuhan beri hikmat kepada kami dalam kami melaksanakan setiap tugas yang kami laksanakan. Beri persekutuan yang baik kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga doa untuk program-program gereja, ibadah doa malam Kamis, home sale pada malam Sabtu, di mana kedua ibadah ini dilaksanakan dengan live streaming. Saya dan Pastor Melai yang melayani, juga ibadah raya Ahad Tuhan, kami serahkan agar Tuhan yang menyertai setiap program yang ada di gereja ini. Kami berdoa agar Tuhan mengurapi kami, hamba-hambamu yang melayani. Kami percaya jemaat yang mengikuti setiap ibadah, baik persekutuan doa, home sale maupun ibadah raya, kuasa Tuhan akan menjamah mereka dan mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka, dikuat, diteguh dalam iman mereka. Bapa Surgawi, pada malam ini kami juga doa untuk lot 7-9 ini ke dalam tangan-Mu. Kami doa untuk pihak Unipo yang memohonkan tempat ini kepada Jabatan Land Survey, supaya tempat ini menjadi kepunyaan Tuhan. Kami doa Tuhan berkati mereka, Tuhan beri hikmat bagi mereka. Kami percaya bagaimana kami boleh beribadah di tempat ini, sebagaimana rumah tadika Karbaik boleh dibangun di tempat ini. Kami percaya tiada yang mustahil. Tuhan berikan tempat ini untuk umat-Mu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Berkati pihak Unipo yang melaksanakan tugas mereka. Bapa Surgawi, begitu juga pada saat ini kami doa untuk pilihan raya yang akan diadakan di negara ini, di negeri ini, ke dalam tangan-Mu. Kami ingatkan pilihan raya di mana beberapa hari lagi mereka yang di negeri Sabah akan mengundi. Juga kami yang di Sarawak dan berbagai negeri di Malaysia ini juga akan mengundi untuk tahun ke depan ini. Oleh itu kami doa agar Tuhan pimpin kami semua, agar kami boleh memilih pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang memilih pemimpin yang sudah ada adalah dipilih oleh Tuhan. Oleh itu kami doa agar pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang boleh memberi kesejahteraan kepada kami, yang boleh menolong kami, yang boleh memimpin kami dengan baik sebagai rakyat di dalam negara dan di negeri ini. Engkau tolong mereka yang sedang memimpin kami pada saat ini, baik Perdana Menteri kami, Menteri-Menteri Kabinet, Ketua Menteri kami, beri
mereka hikmat, beri mereka kesehatan agar mereka boleh memimpin negeri ini. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami juga terus berdoa ya Tuhan, sekali lagi ingatkan orang-orang yang sakit ke dalam tangan-Mu. Kami doa apapun penyakit mereka Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu jemaat menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah memimpin ibadah doa kami pada malam ini di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah doa kita sampai di sini. Tuhan memberkati.